Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat hari ini. Kembali dari Bukit Sion Mekale, kami akan menyampaikan firman Tuhan edisi hari Sabtu tanggal 26 April 2025 dari Mazmur 150 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu di pagi ini ya Tuhan, atas segala kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Engkau telah menyertai kami di dalam semalam yang lampau. Dan Tuhan boleh membangunkan kami lagi dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Mengawali tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Namun kami sadar bahwa kami ini adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus membuka akal hati dan pikiran kami untuk memahami dengan baik dan benar apa arti dan makna firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 150 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi ini yaitu nyanyian kekal bagi Tuhan. Mazmur 150 merupakan rangkaian sekaligus penutup nyanyian kemenangan Israel. Dimulai dengan panggilan untuk memuji Tuhan di tempat kudusnya, ayat 1a. Dalam tradisi nyanyian kemenangan Israel, tempat kudus yang dimaksud adalah bait suci yang di dalamnya ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Simbol kehadiran Tuhan di tengah umat. Ayat ini juga berisikan ajakan untuk memuji Tuhan di cakrawalanya yang kokoh. Ayat 1b. Rupanya pujian kepada Tuhan tidak terbatas di bait suci, tetapi juga di seluruh alam semesta yang berada di bawah kendali dan kuasanya. Pujian kepada Tuhan dinaikkan secara total dengan melibatkan berbagai alat musik, yaitu sangkakala, gambus, kecapi, rebana, seruling, dan ceracap di ayat 3-5 bacaan kita hari ini. Dan dilakukan oleh seluruh umat, ayat 6. Kita dapat membayangkan kemeriahan yang terjadi
di sekitar bait suci dalam arak-arakan nyanyian kemenangan ini, penuh dengan bunyi-bunyian musik, tari-tarian sukacita, dan gemuruh suara umat berpadu melantunkan lagu-lagu pujian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Muara dari seluruh keberadaan hidup orang beriman pada akhirnya adalah pujian kepada Tuhan. Dia yang telah menyatakan kuasa dan kedaulatannya atas seluruh alam semesta. Dia yang telah melawat umat percaya dalam keadaan apapun. Selebrasi kemenangan Paskah terus mengingatkan kita akan tubuh dan darah Yesus Kristus yang dipersembahkan untuk penebusan kita. Sebelum ada nyanyian, ada luka. Sebelum ada sorak-sorai, ada tangis. Sebelum ada kemenangan, ada salib. Paskah menyadarkan kita bahwa melalui penderitaan Kristus, kita dipulihkan untuk menjadi bagian dari nyanyian kemenangan ini. Luka yang kita bawa, beban yang kita tanggung, telah diubah oleh kayu salib menjadi nada pujian yang indah. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita merenungkan Mazmur 150 dalam Minggu Paskah ini, pesannya bukan hanya tentang alat musik atau tari-tarian, melainkan tentang hidup yang seluruhnya diarahkan kepada Dia yang telah mengangkat kita dari keterpurukan menuju kemenangan. Pujian bukanlah sekedar perayaan, tetapi sebuah respon total dari hidup yang telah disentuh oleh anugerahnya. Di dalam Kristus yang telah bangkit, hidup kita menjadi sebuah nyanyian kekal untuk memuliakannya. Amin, firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita dalam menjalani hidup karunia-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu pada pagi ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan, Tuhan sendiri yang memberi kemampuan kepada setiap kami untuk menjadikannya sebagai sudut dan pedoman di dalam menjalani hidup karunia Tuhan, di mana kami diajak untuk selalu memuji memuliakan Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terlebih kami terus mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib, di mana Engkau telah menebus dosa-dosa kami di kayu salib. Tuhan, di dalam menjalani hidup karunia-Mu dan juga di dalam menjalani tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami, kami mohon penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, agar semua yang akan kami kerjakan bersama Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Berkati mereka, berkati dalam keluarga mereka masing-masing, di dalam mencari pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam pertumbuhan. Biarlah mereka terus selalu dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau senantiasa menguatkan iman percayanya. Biarlah mereka terus menaruh harap hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami di dalam berbagai pergumulan hidup. Tuhan kasihani mereka masing-masing. Yang sakit pulihkan,
yang berduka cita, kuatkan, mampukan mereka melalui masa sulit yang di dalam berbagai-bagai penderitaan, bencana alam dan sebagainya. Kasihani mereka ya Tuhan, agar mereka boleh melaluinya dalam tuntunan kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah yang ada di dalamnya, beri hikmat bijaksana kepada mereka, agar mereka boleh memerintah kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Keadilan dan kedamaian terus kami alami. Berkati pemberita firman, beri kuat, beri sehat. Engkau terus memperlengkapi kami, agar kami semakin dimampukan untuk menjadi pemberita firman-Mu. Tuhan, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Ini permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.